Rajang siang Rahayu. Salam Kepolan Pat Rahayu. Manda hadir sami pemucuk sementon Hindu ring Bali, telur ring Nusantara, Lampung, Gorontalo, Sulteng, Kupang. Nah, sementon Nusantara, semoga semua sehat bergembira. Malih live siang makin Rahayu. Selalu bergembira, selalu berbagi kasih dengan seruling, biar ada suatu ciri khas Tua Jidalang main seruling. Rayu sarang sami melebos wenten cerita malih cerita yang bagus. Makin main seruling demun untuk membuat suasana damai. Salam Kepolan Pat. Tepat rezekinya cepat merapat dan sampun terbukti sementuan sami wenten pemargi Rahayu. Manda wenten pemargi. Nike tembang dari karya sendiri biar membuat suasana becek. Rahayu sarasami salam Kepolan Pat. Duaning punika yang sederhana bahagia. Kemarin banyak semeton dia mengalami muntah-muntah, dia mengalami panas, dia mengalami mimpi seperti ini. Bagus nge. Ternyata ada reaksi nge. Itulah kemurnian. Jikalau terus melakukan kemurnian dan asli eling bakti, pasti santi. Tiang jamin pasti santi nge. Tiang sendiri mendapatkan berkah, mendapatkan uli gadang, mendapatkan juga yang dinamakan bulu kumbang nge. Itulah rezeki alam yang memberinya juga tulus. Oke. Niki salah satu Niki salah satu uli gadang mendapatkan berkah alam yang real. Rahayu. Nah, niki. Karena kita real melakukan berbagi yang sejati kasih. Bagikan niki semeton. Karena semeton sane melihat karena niki ada petunjuk-petunjuk atau sastra-sastra Manda sami bergiat selangkah menuju berkah. Banyak jalan menuju Roma. Mungkin kadang-kadang orang yang menilai kita, mungkin dilihat kita seperti ini, seperti itu, sah-sah saja. Tapi pada prinsipnya, berhak kita itu menjadi yang sejati, berbagi kasih yang real dan terbukti. Karena kalau kita menebarkan kalimat yang iri dengki, menandakan kita adalah orang yang tidak berkualitas. Malahan kita akan terjebak oleh kalimat kita sendiri, akan menjadi sakit, malahan menjadi kanker darah, dan itu pun sulit akan disembuhkan karena didasari oleh pemikiran kita yang iri dan dengki. Pasti itu, pasti. Nah, maka dari itu mari kita dengan selangkah menuju berkah, lakukan dengan yang sejati, Kepolan Pat yang tepat, yang asli murni, pasti rezekinya cepat merapat. Karena kemarin dia melihat teman juga berhasil.
Nggih. Tidak bisa tidur, sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Nggih. Kaki yang lemas sudah mulai sekarang bergerak. Nggih. Tangan yang stroke ringan mulai sudah sekarang bergerak. Mantap. Real. Itulah alam. Itulah alam. Suko pertiwi, suko akasa. Nggih. Yang kemarin suaminya nggak pulang-pulang, sekarang sudah bagus. Yang kemarin adiknya hilang, sekarang sudah kembali ke rumah. Itulah yang real terbukti. Asal kita eling ring leluhur. Bukan omdo, bukan bullshit. Kita dengan melangkah yang sejati. Nggih. Kepelan 4 kita yang bikin. Barangnya, bahannya murni, eling, tulus. Nggih. Yang tulus banyak. Nggih. Tapi ikhlas belum. Nggih. Yang tulus banyak, ikhlas belum. Nggih. Yang tulus dan ikhlas itu yang sejati. Pasti menjadi orang yang sandi. Karena yang Betari akan selalu merekam umatnya. Alam semesta merekam umatnya yang terdiri dari Pertiwi Apah Teja Bayu Akasa. Maka orang lari ke barat, kita berusaha lari ke timur. Karena yang ke barat kita nggak ketahui apa yang kita cari. Tapi ke timur walaupun selangkah kita ada yang kita cari. Itulah yang sejati. Rahayu. Kita dibilang begini begitu sama orang sah-sah saja. Karena kelahiran kita berbeda. Tentunya mungkin kita nggak mampu memberikan dia sesuatu. Makanya dia benci pada kita. Tapi langkah kita akan selalu direkam oleh Sang Maha Pencipta, Sang Sangkan Paraning Numadi. Maka kepelan 4 adalah salah satu sikap untuk manunggaling Kawula Gusti. Rahayu. Maka saudara kita Ring Nusantara sudah mulai bagikan episode langsung ini. Karena selangkah kita membagikan ini adalah ciri kita sudah melakukan amanah. Totorogo, Totowargo, Totonogoro. Itulah amanah. Bagi yang mengerti akan kalimat itu, pasti mengetahui maksud dan tujuan saya. Rahayu. Manda sarasami pakedek pakenyum. Nah, kenten. Manda sarasami sehat. Makanya perlu makin iraga sarasami manda gayung bersamut. Nah, nih nge. Manda gayung bersamut. Wenten cerita makanya. Bagaimana keikhlasan, ketulusan itu bisa menjawab suatu yang sulit dicari. Nge. Akhirnya wenten cerita makin wenten sadua. Diceritakan niki kita bahasanya gabung-gabung. Ada seorang maharsi mempunyai anak 2. Namanya yang pertama adalah Sumantri. Yang kedua adalah Sukesrana. Karena sudah mampu dan sudah belajar sama bapaknya, sama Sang Maharsi, bersabdalah Sang Maharsi yang bernama Ida Camogeni. Ida Purana Camogeni. Cening Sumantri Sukesrana Dewa. Wahai anakku Sumantri dan Sukesrana, engkau sudah kulihat mampu, engkau sudah kulihat mumpuni. Sekarang mengabdilah kau. Mengabdilah engkau. Pratenam diksam apnoti diksaya, apnoti daksinam. Daksinam sradam apnoti sradaya satyam mapiati. Mengabdilah kau pada Sang Prabu Arjuna Sasrabau Mayaspati. Kerajaan Mayaspati. Karena tujuan kita lahir adalah mengabdi. Karena kelahiran nanti kita akan menjadi yang terpuji dan terpandang dan termasyur. Maka mengabdilah kau walaupun kau dihina, walaupun kau dicaci maki. Tentunya kau terus melangkah. Karena kehidupan ini dibentuk oleh ruang, situasi dan waktu. Situasi, ruang dan waktu. Maka ia dinamakan Ruo Benede. Gelap dan siang dan malam. Nah, Ruo Benede. Maka Sumantri dan Sukesrana berangkat menuju Mayaspati.
Di perjalanan Sang Sumantri dan Sukosrana adalah kakak adik, di mana adiknya Sukosrana yang selalu melayani kakaknya. Setelah kakaknya makan, barulah dia makan. Itulah adiknya. Setelah kakaknya mandi, barulah dia mandi. Biar Sukosrana mampu meladeni kakaknya. Dia takut akan salah di depan kakaknya. Itulah sikap Sukosrana yang selalu setia mengabdi pada kakaknya. Akhirnya pada suatu hari melewati hutan belantara, Sang Sumantri dalam pikirannya tidak mau mengajak adiknya ke Mayaspati karena malu. Adiknya Sukosrana yang tidak elok mungkin dipandang mata karena dari segi penampilan dia cebol, dari penampilan pakaiannya juga ya tidak begitu sempurna lah, dimana kepalanya juga botak. Sukosrana beda, Sukosrana adalah cakap, adalah ganteng. Ya, di sanalah Sumantri diuji dalam ketulusan dan keikhlasan. Dan Sukosrana akhirnya ditinggalkan dalam kegelapan. Sumantri akhirnya sendiri dia menghadap Sang Arjuna Sasrabahu di Mayaspati. Akhirnya paginya, unak pisan penalikan tada karsone mamunyi. Pada saat pagi-pagi, semua burung berkicau. Bangunlah Sukosrana. Akhirnya tidak dilihat kakaknya ada di sampingnya. Nangislah dia. Wahai kakak, di mana kau? Di mana kau kakak? Kenapa kau tinggalkan aku? Padahal aku sayang sama kamu. Itulah dia. Akhirnya semua semak-semak itu dicari tidak ada. Akhirnya dia terpaksa dia menemui sebuah goa. Dan di sanalah dia belajar sama yang dinamakan Kalikomaya. Kalikomaya. Ya, apapun yang dia dapat itu dia makan. Sang Sukosrana. Akhirnya cerita terus berlanjut. Diceritakan Sumantri sekarang yang disayang sama Arjuna Sasrabahu. Wah, malahan dalam anggap aja kantor ya, dalam satu ruangan tuh bisa mejanya juga sama, cuma kursinya yang berbeda dalam satu ruangan. Itulah sayangnya Arjuna Sasrabahu sama Sumantri, yang mana Sumantri berubah nama menjadi Suanda, Patih Suanda. Su artinya luweh, na artinya selalu mandat, selalu memegang mandat, selalu berkarya penuh dengan dedikasi, mampu menaklukkan semua kerajaan-kerajaan yang melanggar sastra tatua, termasuk Rahwana, Alangka Diraja. Akhirnya karena merasa dia disayang sama Arjuna Sasrabahu, Sumantri akhirnya menengok istri sang raja dia, Citrawati, dalam tempat pemandian di taman. Betapa terkejutnya dia, Sucitrawati, melihat Suwanda hadir dalam pemandian beliau, dan dia marah dan dia melapor pada Arjuna Sasrabahu. Itulah dulu seorang istri yang selalu bakti sama suami. Setri Satyang laki, ya. Maka dia menghadap, diberitakanlah perilakunya Suwanda, Patih Suwanda. Marah dia Arjuna Sasrabahu. Akhirnya dipanggil Sang Sumantri. Hai engkau Sumantri, mengapa kau begini? Padahal aku sayang sekali sama kamu. Kenapa kau sudah di pundak malahan lagi mau memukul kepalaku? Nah, makanya ini perlu kita sadari, sekarang sudah kita sayang, baru sayang, akhirnya maunya
seenaknya ya. Harus ada pembatasan, harus ada norma-norma ya. Nah, akhirnya sekarang ada hukuman dua, hukuman mati atau hukuman mencari Taman Sriwidari. Itu kau harus lakukan. Karena Suwanda merasa bersalah, akhirnya dia minta persyarat yang kedua, yaitu mencari Taman Sriwidari. Nah, akhirnya ke barat habis baratnya, ke timur habis timurnya, selatan habis selatan, utara habis. Suwanda tidak menemukan Taman Sriwidari. Akhirnya di sanalah dia putus asa. Kayak sekarang begini, zaman sekarang begini ya. Kerjaan tidak ada. Di mana cari kerjaan? Orang yang mengasih kerja juga susah. Tamu nggak ada. Ekonomi murat marit, merah meruh. Nah, itulah contoh dari keadaan Suwanda. Dia mau bunuh diri. Suwanda mau bunuh diri di jembatan di sungai yang dalam. Di sanalah Sukosrano terbang, langsung mengambil kakaknya yang mau jatuh. Akhirnya kakaknya berkejut. Wahai kau adikku, aku sayang sama kamu. Lama aku nggak jumpa. Aku juga begitu kakak, gitu dia. Ya, seperti bahasanya Sukosrano seperti bahasa saudara kita dari timur ya, dari Kupang ya. Ya kakak, lama saya nggak jumpa kakak, saya kangen sama kakak, gitu dia. Bagaimana kabar kakak, kok mau bunuh diri, gitu dia. Diceritakanlah kesalahannya dia Suwanda. Akhirnya ketawa dia Sukosrana. Untuk mencari Taman Sriwidari gampang, istilahnya CGT ya, cenik gaito istilahnya. Dibilanglah Taman Sriwidari ada di Indraloka, di surga. Dan Sumantri berpikir, loh di surga bagaimana caranya ke sana? Kakak kan nggak bisa. Tenang kakak, aku bisa terbang, gitu dia. Kakak pejamkan mata, aku kan gendong kakak sekarang mencari Taman Sriwidari. Akhirnya digendonglah Suwanda dan langsung seketika itu muncul di surga ya, di Taman Sriwidari. Lagi Suwanda bicara, bagaimana caranya bawa ini ke Mayaspati? Gampang lagi, CGT gitu ya, cenik gaito gitu ya. Akhirnya dikecilkan lagi tamannya dan terbang di wilayah Mayaspati. Kakak, ini Taman Sriwidari sekarang. Kakak pasti disayang lagi Sang Prabu. Dan sekarang saya mau ikut kakak lagi, biar saya pernah menghadap Sang Prabu. Kan kata bapak, kita berdua menghadap. Sekarang saya pingin, kena lama saya tidak ketemu kakak, gitu dia. Di sanalah Sumantri lagi dia, egonya tinggi. Lagi dia tidak percaya sama adiknya. Kalau bawa adik lagi ke Puri, mungkin dia merasa disaingi. Dan masyarakat mungkin sorak-sorai. Dan tertawa melihat adiknya yang cebol. Dia nggak tahu betapa saktinya Sukosrano. Taman Sriwidari pun bisa didapat. Dan Sumantri pun bisa selamat. Kenapa dia bisa lupa? Itulah ego. Itulah yang namanya egoisme. Itulah namanya lobo. Itulah namanya tamak. Yang tidak ada prinsip legowonya. Makanya tulus banyak, ikhlas tidak ada ya. Maka akhirnya terus dihalang-halangi Sukosrano mau ke Puri, mau ke kerajaan. Dia bawa panah. Sumantri, akhirnya anak panah itu lepas mengenai dadanya Sukosrano. Akhirnya Sukosrano sekarat. Di sanalah baru dia sadar Sumantri. Nangis dia habis-habisan bahwa adiknya yang menyelamatkan dia mati. Di sanalah kita belajar. Perlulah sayang kita sama
Alam the best. Maka di sanalah Sumantri menangis karena tidak bisa adiknya kembali lagi. Akhirnya Sumantri berjanji, kapan perang besar, wahai adikku Sukasrana, kau harus ambil nyawaku. Karena tidak bisa. Itulah yang luar biasa. Karena maaf, karena saya sering menghayati cerita, air mata pun keluar. Ini salah satu untuk kita biar bisa mengasihi dan sayang. Karena yang tertinggi adalah sayang. Bisa mampu kita mengalahkan ego dan harus kita logowo. Karena di sanalah kebahagiaan. Akhirnya perangnya besar terjadi, yang mana Sukasana masuk dalam raganya Rawana. Makanya Swana Sumantri mati. Makanya di sanalah terbayar. Makanya dia berdampingan di alam surga, adik dan kakaknya Sumantri dan Sukasrana. Ya, itulah cerita yang bisa kita sampaikan. Disinilah itiasa harus kita belajar, yang mana di sini adalah kasih dan sayang. Nggih, Rai Sami amburon niki. Karena terbius oleh cerita, makanya sampai menangis. Karena sanalah peran kasih dan sayang. Manakala kita melihat saudara kita sakit, kita harus mampu dan mampu untuk memberikan saran untuk menyembuhkan, walaupun dengan saran-saran ataupun langkah-langkah. Nggih, kayang menekun rayu, salam kepelempat, rezeki cepat merapat, yang sakit biar cepat sembuh, biar semua tercipta ekonomi lancar. Nggih, rayu niki terkesima. Karena itulah cerita Sumantri Sukasrana, adik kakak yang luar biasa. Pengabdian adalah sangat perlu, normallah sangat perlu, kasih dan sayang sangat perlu dihayati. Yang penting terbukti. Itulah Sukasrana yang selalu mengabdi bakti sama kakaknya, yang mampu menunjukkan Taman Sriwidari. Taman adalah keindahan rayu, walaupun dia ajal pun dia akan didapat. Itulah kelahiran rayu. Itulah cerita Sumantri Sukasrana. Semoga semua sehat. Om Santi 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 Om rayu kera langkung nas pangampura. Salam kepulan pat rayu.